Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Novika Malia di acara Cangsai. Yang kali ini programnya adalah The World of Merit series ya, yang ketiga. Yang kali ini kita akan membahas tentang dinamika keturunan ya. Banyak teman-teman yang sudah menikah bertahun-tahun, bahkan melebihi 10 tahun yang belum dikaruniai anak. Nah, itu biasanya menjadi tekanan baik kepada si perempuannya, si istri, atau juga kepada laki-laki. Dalam penelitian saya kemarin yang tentang disertasi, bahwa paling banyak yang mendapatkan tekanan ketika seseorang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak itu adalah laki-laki. Hanya saja saya tidak bisa mendatangkan narasumber laki-laki ya, tetapi saya ingin mengajak teman-teman juga kali ini mendengarkan pengalaman ataupun cerita dari narasumber seorang perempuan. Yang kali ini dia bernama Mbak Masta, saya memanggilnya Mbak Masta. Dia menikah dari tahun 2014 ya, 2014 ya Mbak ya. Jadi 7 tahun jalan ya, tapi belum dikaruniai anak. Saya kepengen teman-teman bisa mendengarkan curhatan ataupun pengalamannya dia tentang bagaimana sih respon masyarakat ataupun respon dia terhadap tentang anak ini ya. Karena di sini kita akan membahas tentang hiruk pikuk, bukan hiruk pikuk istilahnya ya, tentang dinamika kehidupan pernikahan. Karena menikah itu tidak semudah bermain catur. Ini buku saya malah ya. Tapi menikah itu banyak sekali problemnya, banyak sekali, dan problemnya sangat kompleks sekali ya. Dan biar nggak berlama-lama, saya ingin memperkenalkan Anda dengan narasumber saya pada malam ini, yaitu Mbak Masta. Selamat malam Mbak Masta. Selamat malam. Oke, Mbak, maaf ya dadakan ya undangnya. Gak apa-apa. Ini kayak beli tahu bulat, tau gak sih? Digoreng dadakan. Digoreng dadakan. Jadi memang Mbak Masta sudah lumayan lama ya kita berteman, setahun lebih ya. Iya. Tapi Mbak Masta ini bukan orang Madura. Orang mana sih Mbak? Saya suku Batak. Suku Batak. Tapi saya kelahiran Jambi, Sumatera. Yang jelas dari Sumatera. Dan ada di Pamekasan sudah berapa tahun? Hampir 4. Hampir 4 tahun. Januari 2021 nanti saya 4 tahun. 4 tahun, ya lumayan ya. Sudah bisa bahasa Madura Mbak? Lumayan. Lumayan. Coba dong sapa teman-teman pakai bahasa Madura. Salam Setangdara Madura. Khasnya ya, Mbak, agak kesini ya. Oke, boleh. Biar kita lebih Lebih dekat, intimate. lebih intimate, betul. Nah, Mbak, ini kan kita membahas tentang. Tapi corona gimana ya? Oh iya, agak jauhan. Enggak masalah. Oke. Begini, ini kan kita temanya tentang ini ya, tentang Saya sebenarnya agak sensitif, Mbak. Kalau misalnya saya tadi mau ngundang Mbak, bisa nggak kita ngobrol berbagi tentang ujian penantian ya, kalau bahasanya Mbak, sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Saya agak sensitif gitu loh untuk menanyakan ini, untuk berbagi ke teman-teman juga. Saya harus hati-hati ngomongnya, takut melukai perasaan Mbak Masta. Karena kalau misalnya saya nih yang masih single gitu ya, ditanya sama orang kapan nikah, itu nggak masalah. Tapi ketika pertanyaan itu sudah sampai pada kayak intervensi, ya kenapa kamu nggak nikah, kamu milih-milih, kamu begini lah, itu kan agak terganggu buat saya. Langsung ngejudge gitu ya. Saya mau nanya sama Mbak Masta, selama 7 tahun ini pertanyaan apa yang begitu sangat terganggu dan sangat melukai perasaan Mbak Masta? Mungkin sebelum jawab pertanyaan itu, dengan tahap-tahapnya dulu ya, Mbak. Boleh. Jadi dari tahun pertama itu mungkin ya santai, masih gitu ya. Ditanya orang juga masih santai gitu kan. Tapi kalau dijawab sama orang tuh Mbak, jawabnya biasa, santainya maksudnya seperti apa? Masih ya belum gitu. Masih nunggu dikasih Tuhan, masih kayak gitulah jawaban-jawaban klise dan standar gitu loh. Betul. Nah, terus di tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai ada kekhawatiran sebenarnya kan. Di kamunya, di saya, dan itu mulai gencar lah pertanyaan orang, dan
akhirnya makin meningkatkan kesetresan diri sendiri gitu kan ya. Terus ya itu tahun kedua ketiga berobat ke sana, berobat ke sini gitu betul, kan. Betul. Baik yang tradisional maupun juga dokter yang gitu medis yang medis gitu kan. Nah, terus ditanya-tanyain orang, di situ saya mulai agak sensitif. Beda dengan yang tahun pertama gitu kan. Kalau tahun pertama masih santai. Iya, nah, masih tahun santai. selanjutnya tahun kedua, tahun ketiga tuh mulai sensitif saya, Pak. Ditanya orang gitu. Cuma nanya sudah isi, itu saya udah sensitif. Oke, gitu kan. Cuma itu aja saya udah sensitif. Sudah isi? Udah isi, saya udah sensitif. Kalau dulu saya ditanya tahun pertama udah isi nasi, saya bilang gitu ya. Masih dia bisa diajak bercandaan ya. Gitu, masih isi nasi, masih usaha lah, kayak gitu kan, masih usaha gitu. Nah, di tahun kedua, tahun ketiga itu saya memang benar-benar oh iya, ada apa ya dengan diri saya gitu kan. Kok orang yang udah nikah seumuranku dan umur pernikahan mereka sama denganku, kok mereka udah dikaruniai anak gitu. Ya udah dikaruniai anak, sudah hamil gitu kan. Kok belum gitu. Ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan itu makin membuatku makin gimana ya, Pak? Makin stres. Beneran stres loh. Stresnya tuh seperti apa yang Mbak Mas alami? Kayak berdiam diri, menangisi diri sampai seperti itu gitu loh kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja gitu, cuma kata-kata, dua kata, sudah isi. Nah, itu sudah terganggu dan bikin kita stres. Betul, sebenarnya. Terus mulai lagi meningkat pertanyaan itu. Ya kan? Apa itu? Setelah sudah isi terus kita bilang belum. Kayak gitu kan? Sudah belum, nggak bisa lagi nih dibawa bercanda nih, Mbak. Belum. Terus meningkat pertanyaannya. Sudah periksa? Apa aja udah dilakukan usaha segala macam lah. Terus ya udah, kamu ke Penang, kamu ke sana, kamu ke sini gitu. Iya. Itu kalau pertanyaan kayak sudah periksa, seakan-akan kita itu sakit ya. Ya, kan periksa itu berarti kan kita sedang sakit. Iya, gitu. Memang menurut mereka mungkin ada yang salah. Ada yang gitu salah. Kan. Makanya mereka suruh periksa gitu kan. Ya kalau dikasih uang periksanya langsung nggak apa-apa. Seharusnya begitu. Buat teman-teman yang nanyain ke Mbak Masta sudah periksa, seharusnya langsung kasih duit ya. Nih buat periksa gitu ya. Gimana? Lepas dari situ sih saya masih bilang udah, masih jawab bagus gitu. Udah gitu. Cuma saya di situ masih di tahun kedua ketiga ya, saya masih menganggap itu mereka memang betul-betul empati dan simpati sama saya gitu loh. Masih menganggap seperti itu saya. Gitu. Iya, itu di tahun masih 2-3an ya gitu. Sampai tahun keempat saya masih merasa seperti itu, Pak. Terus di tahun kelima pertanyaan mereka tuh udah mulai meningkat lagi. Apa itu gimana? Gak bisa buatnya, biar diajarin gitu. Iya Tuhan. Nah itu tuh udah tingkat keterlaluan nih, menurut saya. Betul. Gak bisa buatnya, biar diajarin gitu kan. Dan di situ saya cuma menghela nafas, karena saya pikir gini, mau saya tanggapin juga untungnya apa bagi saya. Makin stres saya dan dosa saya kalau nanggapin dia, dari itu orang tua kan gitu. Iya. Dan juga ya bisa menimbulkan pertikaian gitu kan. Benar. Saya cuma menghela nafas dan saya cuma terpojok sendiri ya, Pak ya. Terpojok sendiri gitu. Kayak aduh, kamu tuh nggak tahu ya sebenarnya apa yang udah dilakuin kayak gitu kan. Terpojok sendiri. Itu di tahun keempat dan kelima. Iya. Nah, terus saat ini sudah memasuki tahun yang mau ketujuh ini, itu masih Mbak Masta merasa stres dengan pertanyaan itu? Nah, sebelum ke situ, Mbak Noh. Iya. Supaya runut. boleh monggo. Nah, jadi saya kan di Jambi kemarin sempat jadi tenaga pengajar di salah satu universitas negeri di Jambi. Nah, jadi di situ saya juga heran ya, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu saya pikir itu hanya datang dari teman-teman yang misalnya tidak akademik ya? Tidak akademik lah, gitulah gitu kan. Iya. Yang hanya kerjanya dari mereka, dan pertanyaan dan pernyataannya itu menurut saya heboh banget sih ya. Kayak tidak pernah menempuh pendidikan tinggi gitu loh menurut saya. Karena gini, saya bilang,
kok belum, gitu kan, sudah usaha belum, gitu, udah Bu, kayak gitu kan, udah usaha, sampai mana usahanya, gitu kan, masih dikejar, oke, saya kasih tahu lah tahap-tahapannya, terus kalau sudah kayak gitu kenapa belum dikasih juga, maksa terus saya bilang lah akhirnya gini, ya belum, mungkin Tuhan belum kasih izin. Saya bilang yang paling tertinggi kan kita Tuhan ya, Mbak. Tuhan, ya? betul. Terus apalah kata dia, Mbak? Jangan nyalahin Tuhan lah kalau misalnya kau sendiri yang nggak bisa, dia bilang gitu. Nah itu gimana? Mungkin usaha kamu yang kurang keras, kata kayak gitu kan. Dan di situ, Mbak ya, saya punya kelas sebenarnya, masih ada 2 kelas lagi. Saya tinggalin, saya pulang. Dan saya nangis di rumah. Ya, oke. Saya nggak terima gitu dibilang gitu. Apalagi sekarang kita tuh kayak ngelawan Tuhan ya. Iya, dan apalagi dia seorang apa ya, tenaga pendidik juga gitu, tenaga pengajar juga gitu, senior saya, bahkan dulu juga pernah ngajarin saya, gitu kan, mau saya jawab ibu ini rasanya saya nanti durhaka, betul, kan gitu kan, betul. Ya akhirnya ujung-ujungnya tetap saya merasa tersudut sendiri aja, merasa tertinggung sendiri saja gitu, tidak bisa ngapa-ngapain, dan di Jambi kan saya tinggal sama orang tua saya ya Pak, saya tuh berusaha untuk supaya orang tua saya tidak melihat saya sedih gitu. Tapi tanggapannya orang tua terhadap Mbak Masta ini gimana? Misalnya belum punya anak. Justru rongrongan itu nggak datang dari orang tua, bahkan dari orang tua, dari mertua saya pun tidak. Betul. Gitu. Justru orang-orang lain yang berada di luar circle keluarga yang heboh gitu. Betul. Malah mereka yang rempong ya daripada keluarga kita. Nah, di tahun ke-6 dan ke-7 saya pindahkan ke sini. Saya sudah tidak bertemu lagi dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Dan di sini mungkin ada lebih segan kali ya bertanya gitu. Paling cuma nanya putra-putrinya udah berapa, Mbak? Oh iya, gitu kan? Oh, belum ada gitu kan. Oh, belum dikasih. Cuma gitu. Ngerti. Justru di sini saya menemukan orang-orang yang seperti itu, Mbak. Gitu. Kalau justru di Jambi, di kota asal saya, mungkin orang yang banyak mengenal saya, justru mereka itu nanyanya kayak gitu loh. Apa karena mereka merasa dekat, gitu kan? Ya cuma, ya nggak gitu juga kali nanya. Gitu. Saya pun pribadi nggak berani juga nanya seperti itu, gitu. Iya. Lah, kalau di sini justru Mbak lebih apa merasa ya? Tenang. Lebih tenang. Lebih merasa tenang. Bahkan di sini, Mbak, kalau misalnya nanya gitu ya, mereka tuh kasih solusi. Seperti apa, Mbak? Nah, seperti apa solusinya tadi? Seperti ini, kira-kira. Ditanya, Mbak, belum ya? Belum. Gitu kan? Oh, itu loh yang di sana sudah sekian tahun. Belum juga, tapi hamil, gitu kan? Mau nggak diantar ke sana? Oh iya. Kalau menurut saya itu lebih bagus. Itu solusi gitu loh. Jangan cuma nanya menyalahkan kayak gitu kan. Betul. Sehingga yang ditanya itu merasa stres sendiri. Mereka nggak sadar kan. Pertanyaan mereka itu bisa membuat orang lain tuh luka batin. Betul. Apalagi yang keluar dari orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang sudah punya ilmu ya, yang ngerti. Kalau orang yang punya ilmu kan orang yang ngerti. Ini malah nanya yang malah melukai ya. Sementara kalau di Madura, Mbak Masta malah banyak mendapatkan dukungan dan juga solusi ya. Apa kalau boleh tahu Mbak, solusi apa atau yang sudah Mbak lakukan, baik itu secara medis ataupun secara maksudnya usaha apa saja? Yang jelas saya udah ke dokter, ganti dokter gitu ya. Sehingga ya memang saya badan saya bakat gemuk sih, bakal gemuk gitu. Saya juga gemuk. Jadi tapi saya pernah ya, karena saking merindukan keturunan gitu ya. Di beberapa dokter itu pasti saya dikasih obat hormon, suntik hormon. Sehingga berat saya yang awalnya itu paling cuma 70-an gitu ya, jadi 90-an. Jadi langsung naik ya? Kayak gitu. Langsung 20 kilo. Terus akhirnya ada juga yang kasih saran supaya coba deh pola hidup sehat kayak gitu kan. Dan itu udah saya lakukan juga. Sudah dilakukan. Saya ganti pola makan, saya juga yoga gitu kan. Olahraga ya, tapi memang kembali lagi lah mungkin ya, karena kita percaya
Tuhan ya, kalau saya sih kembali lagi ke Tuhan belum kasih izin saya. Betul karena sama sih sebenarnya Mbak, kalau Mbak ngerasa sedih karena gak punya anak, saya belum menikah, tenang aja. Jadi saya 1 tahap lebih tinggi gitu. Iya, Mbak sudah menikah, jadi ada yang menemani kalau ada masalah apa-apa, persoalan apa-apa sudah ada suami. Saya masih belum ada suami. Tapi memang benar tanggapan orang-orang terhadap Mbak yang misalnya sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak, itu kan beragam ya, beragam. Kalau misalnya keluarga itu agak lebih soft ya. Iya. Kalau orang di ini ya, saya kepengen tahu bagaimana tanggapan suami Mbak, atau respon suami. Ada nggak teman-teman atau orang-orang yang nanya langsung ke suami? Kan kalau kita sudah isi ya, kalau ke suami tuh nanyanya apa biasanya orang-orang itu?